Pada topik yang ketiga ini akan saya jelaskan tentang 4 hal, tapi saya bagi menjadi 2. Ya, jadi akan saya jelaskan tentang bagian ini dan bagian ini, karena nanti videonya akan panjang, ya. Apakah sejak menggunakan AI kita tidak akan pernah lagi menggunakan Google Search? Jawabannya menurut saya tidak, karena Google Search masih sangat dibutuhkan, ya. Kapan kita menggunakan Google Search? Nah, ini adalah jawabannya. Jadi kapan kita menggunakan Google Search? Misalnya kita ingin membeli tiket pesawat, ya, tiket konser, tiket hotel dari berbagai sumber. Bisa dari dengankan kita kepingin yang harga paling murah. Nah, tentu saja dari informasi website-website itu kita kepingin tahu. Nah, itu kita menggunakan Google Search. Kemudian yang kedua, bila kita ingin informasi langsung dari pembuat produk atau jasa. Jadi, misalnya saya senang menggunakan Chatpropan. Jadi, Chatpropan ini ada di website pabriknya, itu ada cara mengkombinasikan antara produk cat A dengan produk dekorasi B misalnya. Jadi mereka memberikan tip-tip di websitenya, langkah-langkah supaya hasil pengecatan itu baik. Nah, maka saya lebih baik menuju website dari produk itu daripada menggunakan AI. Kemudian mencari manual mesin. Misalnya mesin cuci merek LG dan sebagainya. Jadi misalnya ada informasi tertentu yang ada di mesin cuci merek LG dan tidak ada di mesin lain. Nah, biasanya di model AI itu adalah kemampuan-kemampuan yang umum ada di mesin cuci. Tapi kemampuan spesifik itu tidak ada informasinya di situ. Nah, jadi kita lebih baik menggunakan Google Search, mencari website official LG, dan melakukan search di sana. Mencari software driver untuk peralatan komputer. Nah, ini sampai sekarang aktif saya gunakan, ya, karena saya menginstal program-program baik-baik peralatan hardware di klien-klien saya, terutama printer, ya, ataupun printer yang paling banyak, ya. Jadi printer .matrix, printer DexJet, ya. Itu software drivernya itu saya mencari menggunakan Google Search karena dia sangat spesifik. Misalnya untuk MacBook pun itu terdapat seri-serinya, OS-nya versi berapa, dan printernya pun sendiri modelnya itu bermacam-macam. Meskipun kita tahu misalnya Epson itu modelnya sangat banyak. Ya, jadi untuk mencari driver kita tidak bisa mengandalkan AI, tapi harus menggunakan Google Search yang selalu diupdate database-nya sesuai dengan perubahan website dari si pabrik Epson itu. Sekarang kita masuk ke model AI. Misalnya ChatGPT ataupun Gemini. Saat pertama kali dirilis, mereka itu sudah memiliki pengetahuan dasar. Jadi istilahnya itu pre-trained knowledge, ya. Jadi setiap AI model memiliki pengetahuan dasar. Seberapa banyak ya tergantung. Jadi kalau level Gemini ataupun ChatGPT ya tentunya sangat besar, tapi membutuhkan komputer yang sangat mahal dan berkemampuan sangat tinggi untuk melayani jutaan orang dalam satu waktu, ya. Jadi pengetahuannya sangat banyak, membutuhkan programmer yang melatih si model ini juga banyak orangnya. Jadi itu istilahnya pengetahuan memilikan manusianya sendiri yang bekerja di OpenAI, yang bekerja di perusahaan ChatGPT, OpenAI, itu yang memilikan pengetahuan mana yang
ingin dimasukkan ke dalam ChatGPT. Jadi manusianya itu melakukan training untuk modelnya. Umumnya model AI ditraining menggunakan data dari internet. Nah, jadi ini seperti forum Reddit, ya, ataupun data Wikipedia, dari YouTube, termasuk juga ini forum programmer yang dulunya sering saya kunjungi, hampir setiap hari saya berkunjung ke sini selama beberapa tahun, Stack Overflow. Tapi sejak ada AI, sudah tidak pernah lagi ke sana. Nah, jadi ini data-data ini itu dimasukkan ke dalam model AI supaya AI itu bisa langsung menjawab pertanyaan, misalnya pertanyaan tentang coding, tentang program, tanpa saya harus pergi ke website Stack Overflow. Ya, tentu saja ini yang dinamakan disrupsi perkembangan teknologi, sehingga membuat Stack Overflow saat ini ya tentunya jatuh, ya. Pengunjungnya mungkin tinggal 5-10%. Untuk pengetahuan yang mudah ditemukan atau sering dibahas di internet, AI model akan semakin ahli. Jadi misalnya Anda bertanya tentang penyakit kolesterol, penyakit asam urat, penyakit sakit kepala atau hal-hal yang umum Anda tanyakan ke AI, kemungkinan 99% jawabannya benar karena sering dibahas. Jadi bagian hal-hal itu sering ditemukan dan AI sering menemui. Tapi untuk pengetahuan yang jarang ditemukan, ya, misalnya ada penyakit dari virus baru, ya, itu tentu saja bila kita tanyakan AI, jawabannya tidak bisa dipercaya. Jadi Anda sebaiknya untuk hal-hal yang sangat jarang, Anda melakukan cross-check dan benar-benar bertanya pada orang yang tahu tentang hal itu, misalnya dokter atau dokter spesialis, ya. Jadi tidak asal tanya ke model AI, karena model AI bisa saja salah. Kapan kita menggunakan model AI? Contoh yang paling gampang itu yaitu membutuhkan bantuan teman berdiskusi. Seperti pengalaman saya sehari-hari saat ini, bila saya membutuhkan teman diskusi untuk membahas program, jadi saya misalnya ingin membuat program baru tentang perpajakan. Nah, tentu saja selain saya browsing ke website DJP, saya juga melakukan diskusi dengan AI agar saya bisa tahu pasti arah mana yang mudah saya buat dan bagian mana yang susah saya buat. Ingin mengembangkan sebuah produk yang tidak jelas. Apa bisa? Bisa, karena saya sendiri sangat terbatas pengetahuannya. Tetapi model AI yang ditraining begitu banyak, buku yang jutaan, ya, tentunya dia pengetahuannya itu sangat luas. Jadi anggap saja konsultan yang sangat ahli. Nah, sehingga dia bisa mengarahkan, misalnya saya ingin membuat suatu produk, tapi produk itu almost impossible untuk dibuat. Jadi hampir tidak mungkin untuk dibuat. Nah, tapi dia bisa menyarankan bagian ini yang tidak bisa, tapi mungkin Anda bisa membuat yang mirip ini. Nah, itu bisa dilakukan oleh model AI. Butuh konsultan yang ahli dalam kemampuan teknis. Contoh, akan mengganti baterai MacBook saya. Tentunya saya bertanya dengan AI, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, termasuk juga saya menghitung resikonya. Apakah bila saya ganti sendiri, itu mudah, dengan resiko kecil, ataupun susah, ataupun bagaimana, karena mengganti ini juga berisiko. Nah, tentunya hal ini bisa dikonsultasikan ke AI. Ingin melakukan analisa produk yang mendalam. Nah,
Ini nanti akan saya jelaskan pada bagian deep research. Misalnya saya ingin membuat kos-kosan di daerah Surabaya Timur. Nah, tentunya saya ingin melakukan market research. Berapa harga rata-rata kos di daerah saya ini? Kemudian, kapan kira-kira break even-nya? Apakah dalam waktu 2 tahun sudah bisa langsung untung ataupun lebih dari 2 tahun? Karena tentu saja sebelum saya berinvestasi, saya ingin punya bayangan apakah investasi itu bakal menguntungkan atau tidak. Dengan menggunakan deep research dari AI saya bisa mendapatkan jawaban dalam 10 menit atau kurang. Terdapat banyak informasi, tapi menimbulkan masalah yang menjadi kompleks dan kita harus mengambil kesimpulan. Contoh dari case ini adalah, misalnya saya ingin mengganti mobil saya menjadi mobil listrik. Saat ini saya menggunakan mobil yang BBM, tapi menjadi mobil listrik. Tentu saja banyak pertimbangan yang harus saya lakukan. Selain dari sekarang model dari mobil listrik itu banyak sekali. Kemudian saya juga harus mengganti instalasi listrik di rumah saya agar bisa digunakan untuk melakukan charge. Nah, tentu saja biaya itu harus dihitung. Apakah biaya listriknya ini kalau ditotal, termasuk juga akumulasi dari mobil listrik ini dengan pemakaian, dengan BBM yang saya keluarkan setiap bulan. Nah, kalkulasi itu memang bisa saya lakukan dengan Excel, tapi dengan menggunakan bantuan AI itu bisa lebih cepat dan bisa lebih mudah. Saat kita menggunakan model AI, yang perlu kita pahami, model AI itu banyak. Tidak selalu ChatGPT ataupun Gemini. ChatGPT dan Gemini itu model yang sudah sangat up to date, tapi tentunya kalau kita memakai terus-menerus, kita harus bayar. Dan bayarnya juga tidak murah. Ada banyak model AI di internet yang bisa kita gunakan. Nah, model-model AI itu tidak secanggih ChatGPT atau Gemini dan kurang up to date. Termasuk juga sebetulnya model AI ChatGPT bila tidak melakukan web search, mereka misalnya di training pada Desember 2025 terakhir. Maka semua informasi yang terjadi, semua kejadian di 2026, misalnya terjadi perang US dan Iran di Februari 2026, ataupun juara NBA di 2026, model AI tidak akan tahu. Kecuali mereka melakukan searching. Jadi, yang perlu kita pahami, kalau kita bertanya tentang hitungan matematika, tentang coding, ya, itu model AI bisa sangat diandalkan. Ya, jadi karena tidak selalu harus up to date. Kecuali itu program baru, ya. Tapi umumnya program yang ada sekarang bisa diandalkan. Tapi untuk mendapatkan berita-berita terbaru, model AI tergantung kapan informasi itu muncul. Jadi, misalnya seperti saya tadi jelaskan, juara NBA di 2026 untuk model AI yang dirilis di tahun 2025, dia tidak akan tahu. Dia tidak bisa menjawab. Kecuali kita memerintahkan sebelum menjawab, lakukan web search. Maka dia akan melakukan web search. Tapi kalau model itu sendiri tidak punya kemampuan web search, maka dia tidak bisa menjawab. Jadi kita harus paham bahwa model AI itu di training, kapan waktu training terakhirnya. Nah, ini do web search agar model AI melakukan browsing terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan kita. Jadi ini adalah keyword, salah satu prompt engineering yang akan saya ajarkan.
yang sering saya gunakan untuk mencari informasi agar selalu up to date. Akan saya jelaskan di video selanjutnya tentang mode pencarian thinking dan deep research di video berikutnya.